Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makcik. Apa kabar kalian semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murah rezekinya. Amin. Terima kasih kepada siapa yang masih support channel Makcik. Terima kasih untuk subscriber baru dan juga subscriber lama. Terima kasih sudah klik video Makcik. Terima kasih juga sentiasa singgah dekat video Makcik. Makcik hanya boleh ucapkan terima kasih banyak-banyak dan doakan Anda semua semoga dimurahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini Makcik akan mereact kembali daripada channel Gen 62 dengan tajuk bikin merinding, ucapannya sangat terharu. Bule-bule berhati mulia mengabdi tulus untuk Indonesia. Wow, ini orang bule pun dengan hati yang sangat mulia, dengan hati yang tulus mengabdi untuk Indonesia. Kita akan dengar sama-sama nanti info ataupun beritanya ya guys ya. Jangan lupa support channel Gen 62. Makcik akan letak linknya nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link tuh, subscribe channelnya. Jangan lupa juga tetap support channel Makcik, channel Makcik pun semakin berkembang. Oke lah, tak payah lagi kita buang-buang masa. Makcik pun dah penasaran nak dengar ucapan yang sangat terharu ini ya guys ya. Kita nak dengar sama-sama berita daripada yang bule-bule berhati mulia ini yang mengabdi tulus dengan Indonesia. Sama-sama kita dengarkan ya guys ya. Jom. Oke guys, kita langsung saja dengarkan. Ini dia. Dunia seleb. Jangan lupa support ya guys ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jadi bangga. Sayangnya masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan bangsanya sendiri. Harus diakui jika Indonesia memang masih jauh dari negara-negara maju dan modern seperti negara-negara Eropa. Namun hal tersebut sepatasnya tidak membuat kita jadi kehilangan nasionalisme. Salah satu problematika yang kini terjadi di tanah air adalah rasa tidak puas dari sejumlah orang dengan tanah air Indonesia. Entah itu dari sisi modernisasi serta kemajuan sarana dan prasarananya hingga perilaku masyarakatnya sendiri. Sementara di sisi lain, tak sedikit pula yang sangat nasionalis dengan tanah airnya. Termasuklah mereka yang terkesan acuh dengan tanah airnya. Tapi sebenarnya sudah sepantasnya kita malu dengan ketujuh warga negara asing atau yang kerap kita sebut bule. Pasalnya meski mereka bukan warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap tanah air justru membuat mereka berbuat banyak demi Indonesia. Siapa saja mereka? Ini dia. Oke. Jom. Bule-bule yang berhati mulia. Nah, ini Aurelien Francis. Oh, Aurelien Francis. Jika ditanya, saya yakin hampir semua orang Indonesia ingin ke Perancis. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pria bernama Aurelien Francis Brul yang merupakan warga negara Prancis yang justru tidak ingin meninggalkan Indonesia. Sejak berusia 12 tahun, Aurelien langsung jatuh cinta dengan Indonesia dan sangat terpesona akan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia, khususnya hewan primat bernama owa-owa. Kini sudah 18 tahun Aurelien menghabiskan waktu dan mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa di Indonesia. Yang mana di tanah air sendiri banyak hewan yang justru jadi buruan untuk dijual ke pasar gelap. Sangat sedikit owa atau siamang yang menjadi korban dari perdagangan ilegal yang berhasil masuk program rehabilitasi. Pandai dia bahasa Indonesia guys. Mantap. Andre Graaf. Pria yang lahir dan besar di Perancis ini dulunya merupakan seorang pemandu wisata sekaligus pilot balon udara di Perancis. Namun sekarang ini Andre Graaf justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Pertama kali datang di tahun 1990, lalu kembali lagi di tahun 2004. Andre benar-benar terpesona dengan Indonesia.
Tak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga budaya dan juga masyarakatnya. Namun ada sebuah hal yang membuat hati Andre terketuk hingga akhirnya ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Andre merasa hatinya teriris akan kehidupan warga di kampung Adar Ledetatu yang justru sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut membuat Andre memutuskan untuk menetap dan membuat sumur untuk warga. Hingga kini setidaknya sudah 25 sumur yang sudah ia buat demi memberikan air bersih untuk 3 desa. Wow, 25 sumur dia buat, guys. Ini orang putih, orang bule yang buat. Mantap aja, mantap. Annette Horstman. Mantap ya. Danau Toba adalah salah satu danau yang melegenda di tanah air Danau Indonesia. Toba. Tak hanya legenda akan keindahannya, tapi juga legenda mistisnya. Hal tersebut pula yang membuat seorang warga negara Jerman bernama Annette Horstman jatuh cinta akan keindahan Danau Toba. Bahkan saking cintanya, ia rela mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelestarian dan juga kebersihannya. Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintah yang hanya fokus pada pariwisatanya. Jadi Danau Toba. Mantap ya bule-bule ini ya. Claire Mary Hefner. Nah, ini dia macam we're very pleased, thanks to Ibu Bulan, to start reading Departures. Wanita cantik asal Amerika Serikat ini juga kagum dengan kesenian Indonesia. Pertama kali Claire mengenal Indonesia saat menemani sang ayah melakukan penelitian antropologi tahun 1999. Selama di Indonesia, Claire tinggal di Yogyakarta. Claire juga pernah bersekolah di Yogyakarta. Dari sekolah itu Claire mulai mengenal kesenian Indonesia, salah satunya tari Bali. Kebetulan saat itu diajarkan oleh Niketut Surastini, pemilik sanggar tari Bali Siwanataraja, orang asli Bali yang tinggal di Yogyakarta. Semakin lama, Claire semakin mahir dalam seni tari Bali. Tak hanya tari, Claire juga menyukai suara gamelan yang merdu. Ia juga belajar bahasa Jawa dengan penduduk lokal. wow, sampai bahasa Jawa dia belajar ya guys ya. Robin Lim. Mantap. Amerika Serikat adalah negara maju dengan modernisasi yang luar biasa. Ini dari Amerika Namun Serikat. hal tersebut sepertinya tidak membuat Robin Lim jatuh cinta dengan negara kelahirannya. Bahkan ia lebih jatuh cinta dengan negara tanah air Indonesia. Robin Lim adalah bule asal Amerika yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Namun bukannya dalam hal pemerintahan atau modernisasi, tapi dari bidang kesehatan, khususnya terhadap warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Robin sangat peduli dengan kesehatan keluarga yang tak mampu. Ia menganggap semua orang berhak mendapatkan kesehatan, apalagi untuk mereka yang tidak mampu. Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan orang-orang yang punya materi lebih. Tangan ini tangan bidan suci. Bidan hanya profesi paling mulia di dunia. Kita harus praktik dengan cinta. Carlos Fernandes. Sebenarnya ia mendapatkan apapun yang ia mau di negara asalnya Spanyol, namun pria bernama ini dari lengkap Spanyol. Carlos Ferrandis ini justru lebih memilih Indonesia. Carlos sangat mencintai Indonesia akan semua kekayaannya. Bahkan saking cintanya, Carlos justru sangat peduli dengan kehidupan masyarakat pinggiran. Di Indonesia, Carlos Ferrandis memilih menetap di Sumbawa dan menghabiskan hidupnya untuk melakukan hal yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan orang Indonesia sendiri. Carlos menghabiskan hidupnya untuk memajukan pendidikan warga-warga Sumbawa yang dinilainya sangat memprihatinkan. Bahkan ia kini telah mendirikan yayasan pendidikan yang diberi nama Harapan Sumbawa untuk anak-anak yang kurang mampu. Hebatnya lagi, semuanya itu ia lakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Ya Allah. Siendo el económico nuestra principal prioridad. Por lo que la búsqueda de financiación es sin duda en la actualidad nuestra principal prioridad. Dia secara relawan ya. Gavin.
mengenalnya sebagai si bule gila. Tapi bukan dalam bule artinya gila. sebenarnya. Gavin Edward Birch yang berasal dari New Zealand ini sebenarnya Oh, New sama seperti Zealand. bule pada umumnya. Hanya saja ia punya kebiasaan yang justru dipandang gila oleh warga Senggigi, yaitu kebiasaan memunguti sampah-sampah yang berserakan. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya ke Lombok, Gavin langsung jatuh cinta. Lombok. Namun ia sadar jika keindahan Lombok terancam akan kurangnya kepedulian sebagian orang akan sampah yang ia buang. Karena itu pula, Gavin rela menghabiskan waktunya untuk memunguti sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya itu, ia juga membangunkan toilet umum karena ia sering melihat orang-orang justru buang air sembarangan. Sayangnya kini Gavin telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita malaria. Terbaik. Nah guys, itulah tadi kita sudah tengok ya guys ya, ada 7 bule-bule yang dengan hati mulia mengabdi tulus dengan Indonesia, untuk Indonesia. Wow, ada yang mengabdi di bagian hewan-hewan yang ada, hewan-hewan satwa-satwa yang ada di Indonesia macam itu ya guys ya. Ada di bagian pendidikan, di bagian kesehatan, di bagian air. Mereka sangat peduli terhadap rakyat-rakyat yang di bawah, yang rakyat, istilah katanya rakyat yang ekonominya di bawah macam itu. Mereka sangat peduli ya guys ya. Wow, itu satu tamparan yang keras untuk pemerintah Indonesia ya guys ya. Kenapa orang bule boleh seperhatian itu terhadap rakyat yang di bawah tuh, sementara ada pemimpin Indonesia ataupun pemerintahan Indonesia yang sepatutnya itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah Indonesia untuk menjaga rakyatnya yang berada taraf di bawah itu ya guys ya. Tapi apapun, terbaiklah untuk bule-bule ini, dan semoga yang sesiapa masih mengabdi itu, semoga mereka sentiasa sehat selalu dan tetap terus tulus mengabdi untuk Indonesia. Oke lah guys, itulah dulu video untuk hari ini. Makcik sangat suka lah dengan tajuk macam ini ya guys ya. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik, minta maaf di atas segala silap tutur kata bahasa dalam video makcik ya guys ya. Harap anda semua sukalah dengan video makcik. Sampai di sini video makcik. Jangan lupa on notification biar anda semua dapat notification kalau makcik dah upload video. Sampai di sini video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.